nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Start. Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Dengan secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Baru-baru ini video bernarasi Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanusi Pentamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja viral di media sosial. Heldy pun menjelaskan duduk perkara terkait video viral tersebut. Perkenalkan, saya Vanessa Adinda Kusuma Dewi Satriawan dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 05, NPM 23410192. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kampanye toleransi dengan kasus penolakan gereja di Cilegon. Dari kasus tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek agama. Agama memegang peranan yang sangat penting dalam konstruksi identitas nasional suatu negara karena kemampuannya dalam menciptakan kohesi sosial yang mendukung terbentuknya identitas nasional melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan global. Penolakan gereja di Cilegon kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidaksepakatan antara agama mayoritas dengan gereja yang akan didirikan, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketegangan yang menyebabkan penolakan pendirian gereja di tempat tersebut. Yang kedua dapat dilihat dari peraturan lokal. Penolakan pembangunan gereja tersebut didasarkan pada perjanjian bersejarah yang ditandatangani pada tahun 1975 antara Bupati Serang Longowarujo dan PT Krakatau Steel, yang di dalamnya terdapat izin pendirian PT Krakatau Steel. Setelah itu tidak boleh ada pembangunan gereja di kawasan tersebut. Selain itu, kelompok Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon meminta Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengeluarkan peraturan atau peraturan yang memperkuat SK Bupati tahun 1975. Dalam sebuah rekaman video, Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanusi Pentamarta juga menandatangani surat pernyataan menolak pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengungkapkan sikap wali kota dan wakil wali kota Cilegon yang menandatangani petisi penolakan gereja tersebut telah melanggar konstitusi. Menurutnya, tindakan tersebut hanya akan melanggengkan kebijakan yang mengistimewakan kelompok mayoritas dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Yang ketiga, ada faktor sosial. Sulitnya membangun tempat ibadah di Cilegon disebabkan masyarakat Cilegon sulit menerima kehadiran umat Kristiani yang tidak boleh diganggu kehidupannya. Koordinasi rencana pembangunan gereja sudah berjalan dengan warga setempat, namun umat Kristiani sendiri sedang berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk mendapatkan persetujuan. Namun proyek tersebut dibatalkan karena adanya provokasi yang mengatasnamakan persetujuan. Persoalan ini sulit dicari solusinya, namun tentu sulit menyampaikan kepada masyarakat keinginan hidup beda agama di Indonesia. Namun pembangunan tempat ibadah agama minoritas bisa dilakukan asalkan mematuhi peraturan yang ditetapkan masyarakat Cilegon dan mendapat persetujuan. Sangat disayangkan, masyarakat Cilegon memiliki sifat intoleran. Terlihat bahwa meskipun terdapat banyak tempat ibadah seperti masjid dan musola bagi mayoritas, pembangunan satu gereja saja ditolak. Pemerintah sebaiknya ikut serta
dalam proses mediasi antara kebutuhan tempat ibadah dan masyarakat sekitar untuk menjamin kelancaran hubungan sosial antar kelompok agama. Yang keempat, ada sikap intoleransi di Cilegon. Sikap intoleransi di Cilegon meliputi tindakan diskriminatif dan eksklusi terhadap kelompok minoritas agama, suku, ras, dan orientasi seksual. Dalam hal ini, sikap intoleransi umat Islam di kota Cilegon menunjukkan keengganan terhadap keberagaman karena mayoritas umat Islam menolak minoritas Kristen dalam pembangunan tempat ibadah. Pada dasarnya, Undang-Undang 1945 mendorong seluruh warga negara untuk bebas memilih agamanya dan menunaikan kewajiban keagamannya. Salah satunya adalah pendirian tempat ibadah. Sebab tempat ibadah merupakan tempat berkumpulnya seluruh pemeluk agama di daerah tertentu untuk berkumpul dan menganut agamanya, karena diyakini berdoa di sana memiliki nilai dan pahala yang lebih. Pentingnya toleransi. Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui beberapa masyarakat di Indonesia masih belum bisa melakukan toleransi antar umat beragama. Salah satunya seperti kasus penolakan tempat ibadah di kota Cilegon tersebut. Toleransi beragama mengacu pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dalam kehidupan. Toleransi berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial di Indonesia. Dengan saling menghormati dan menerima perbedaan, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal ini dapat mengurangi konflik sosial dan memperkuat persatuan di antara warga negara. Implementasi Pancasila Sila Pertama. Sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, eksistensi sila pertama tak sekedar menyerukan hak asasi manusia dalam beragama, melainkan memiliki cakupan luas terhadap pengimplementasian dan realisasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, menurut kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon ini, telah melanggar dasar negara yakni Pancasila dalam sila pertama yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dalam menunaikan ibadahnya masing-masing. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi, sudah seharusnya kita memiliki solusi untuk membenarkan hal intoleransi yang terjadi di kota Cilegon tersebut dengan cara berkampanye. Pada bagian pengimplementasian sila pertama, maka secara sah tidak ada alasan yang membenarkan perihal penolakan pembangunan gereja atau tempat ibadah bagi umat Kristiani karena hal tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila sebagai anutan fundamental bangsa Indonesia. Secara spesifik, toleransi beragama mengacu pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dalam kehidupan. Contoh toleransi dalam beragama adalah menghormati hak setiap individu untuk memilih agamanya dan memberikan ruang untuk beribadah sesuai agama tersebut. Sehingga penolakan gereja di Cilegon menjadi kasus intoleransi yang mesti diberantas karena tidak sesuai dengan sila pertama pada tubuh Pancasila, juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana hak individu dalam memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Kampanye pada kasus penolakan gereja di Cilegon menjadi suara untuk mendapat hak yang setara sebagai sesama umat manusia beragama untuk mendapat hak warga negara Indonesia yang dilindungi dalam menunaikan ibadahnya. Oleh karena itu, kampanye kasus ini menunjukkan ikhtiar hidup bermasyarakat yang saling bertoleransi menuju perdamaian dengan saling menghormati keyakinan masing-masing individu tanpa mempersalahkan perbedaan dengan tidak adanya penolakan dan sifat egosentris dari keyakinan yang berseberangan. Sekian dari kampanye tentang penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Kiranya, kampanye ini dapat memberi pembelajaran mengenai pentingnya toleransi dan pengimplementasian dasar negara yaitu Pancasila pada sila pertama.